obrolan yang kita hadirkan untuk hari ini lebih sebenarnya obrolan reuni personal dan juga saling tukar pikiran karena kita berada di dunia yang sama, namun kita saling cukup jarang bertegur sapa karena kita berada di media yang berbeda. Tapi hari ini kita dipertemukan di satu tempat yang sama, di satu meja yang sama, saling bertatap muka dan akhirnya bisa sharing, bisa ngobrol. Dan bener loh, orang tujuan utama aku ini pas ditelepon kemarin kan, mau nggak datang isi Galito? Hah? Tujuan utamanya itu 70% reuni, asli. Ya, iya. Asli. Karena pemirsa, saya memulai pertama kali terjun ke televisi, kita tandem kan? Kita tandem berdua. Dan dia ini sosok yang galak di media ya. Saya ingat dia ini sosok seorang yang galak dan memang dari awal saya udah tahu bahwa beliau sosok seorang yang perfeksionis di media, di televisi. Sedangkan saya sosok yang sebaliknya. Lebih menentang ke hal yang seperti itu, bukan menentang ya, kurang terbiasa dengan hal-hal yang sedikit sistematis, beda gaya. Dan ternyata kita dipertemukan di tempat yang sama sekarang. Jadi dia harus mengikuti gaya di Galito Talk Show ya. Kita berbicara soal ini pengalaman unik yang terjadi selama mewawancari banyak orang di talk show yang sudah dia hadirkan. Itu banyak sekali tokoh-tokoh politik, kemudian juga orang-orang yang punya kemampuan luar biasa atau punya prestasi luar biasa yang dihadirkan di sana. Punya cerita-cerita luar biasa juga, hal-hal menarik. Sering ngobrol dengan Pak Gup. Pak Gup kan termasuk orang yang ini ya. Ya kalau datang ke acaranya telat. Ya. Seberapa kali ditegur beliau soalnya. Pernah kali ditegur beliau. Itu gara-gara MC ya, MC di acara apa gitu. Waktu itu kan kita masih pengetahuan kita soal masalah tokoh-tokoh politik kan masih kurang ya. Kayak pejabat ini namanya siapa gitu. Kita kan kalau sebagai seorang MC hanya membacakan apa yang diberikan oleh panitia. Benar. Jadi kita akan nyapa nih nama si ini Pak Gup, pas waktu sambutan, Pak Gup naik, sambutan, ini loh kau. Oke. Kau nih loh. Yang datang tidak kau sebut, yang tak datang kau sebut dia. Itu tuh hal yang sering terjadi gitu ya. Kayak beberapa ngeliat Pak Gup itu orang yang sangat disiplin soal waktu. Kalau misalnya datang acara jam 7, di jam 7 kurang udah pasti udah datang. Benar. Dan dia sering sekali ngobrol sama Bu. Saya belum berani ngobrol sama Pak Gup. Kalau dia apa yang dihadapi dengan Pak Gup? Sosok seperti apa sih beliau itu kalau di hadapan kita atau secara personal begini? Sampai hari ini, kalau mau wawancara in-depth, narasumber favorit itu Pak Gup, Pak Sutarmiji. Karena orangnya terbuka sekali? Mau nanya apapun, itu nggak pernah dilarang. Nggak pernah dilarang. Tanpa harus memberikan apa dulu gitu kita. Kalau ngasih daftar pertanyaan, itu biasanya yang minta tim humas atau tim protokol. Tetap pasti diminta. Iya, karena itu tim humas yang minta. Mungkin memang udah standar operasional prosedurnya seperti itu. Tapi kalau ke beliau, waktu masih di wali kota kan talkshow sama beliau itu udah dari zaman masih di wali kota Pontianak. Nggak pernah minta daftar pertanyaan. Pak, nanti kan di jeda biasanya kan kita briefing. Pak, setelah ini saya mau nanya ini ya. Tanya aja, mau nanya apa aja boleh. Bebas ya? Asli. Dan kan biasanya dia bilang, nggak takut nanya-nanya kayak gitu sama Pak Gup. Biasanya tuh nanya memang benar-benar hal yang sedang sensitif, yang sedang dibicarakan publik saat itu. Takut kena marah? Nggak pernah takut kena marah. Karena memang nggak pernah dimarah. Karena sebelum dia datang, dia akan riset dulu. Selalu riset dulu. Sebelum dia datang, dia akan ngecek data BPS, dia akan ngecek publikasi, dia akan ngecek komentar-komentar Pak Gup sebelumnya yang mungkin sudah dikutip oleh media-media lain. Itu dikumpulkan. Jadi materinya tuh banyak. Dari belasan pertanyaan yang dia kumpulkan, semua pertanyaan itu ada sumbernya dan semua itu berdasarkan data. Jadi ketika itu disodorkan ke beliau, nggak pernah dimarahin karena memang kita nanya ada dasarnya. Jangan ngadi-ngadi kalau kata anak sekarang kan. Jangan pertanyaan yang mengada-ngada juga. Nah, kayak kemarin talkshow terakhir itu terkait dengan data pernikahan menurut BPS. Jadi data pernikahan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki itu di Kalimantan Barat 8% lebih. Sementara perempuan itu kebalik, laki-laki itu 4% lebih, perempuan itu 8% lebih. Ini kan berarti angkanya timpang sekali. Sedangkan itu usia sekolah. Kalau dia sudah menikah, berarti kan dia tidak bisa lagi menempuh pendidikan. Nah, jadi yang dia tanyakan saat itu adalah soal ketimpangan gender terhadap akses pendidikan. Beliau sempat ngeles dan sempat bilang gini ya. Jadi, kalau mau punya data yang berbicara, harus punya data pembanding. Oh, saya punya Pak data pembanding gitu.
Saya punya data pembanding. Ini ada data lain juga yang menunjukkan bahwa angka pernikahan kita di usia dini masih di angka 12%. Ini datanya dari BPS loh, Pak. Iya, tapi kan Bapak pun ceritalah soal data yang mungkin masih belum valid, akurasi data dan sebagainya. Jadi dia bilang gini, saya rasa bagian untuk memvalidasi data yang dipublikasikan itu bagian Bapak. Saya sebagai media dan masyarakat, sumber saya ya BPS sebagai pemberi data. Jadi sekarang programnya seperti apa? Nggak apa-apa, boleh. Boleh itu walaupun terkesan menyerang, tapi tidak masalah berarti. Nggak pernah dimarahin, asal jangan mengada-ngada. Kayak mungkin informasi gitu. yang panik kali ya. Iya kan biasanya gitu. Biasanya kalau orang yang kita wawancarai mereka sih biasa-biasa aja gitu. Mereka akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka tahu dan apa data yang mereka pegang. Tapi biasa tim humasnya yang bisa panik gitu. Yang gimana nih gimana. Tapi ternyata baik-baik aja. Tapi tim humas itu kalau misalnya orang yang kita wawancara nggak apa-apa, biasanya mereka juga nggak masalah aman ya? sih. Aman juga. Serunya itu Pernah jadi punya pengalaman apa lagi sama Bapak? Atau sama yang lain? Sebenarnya banyak, kalau menurut dia ya, banyak hal-hal menarik, banyak nilai-nilai kehidupan itu justru didapat dari wawancara-wawancara kita dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal. Itu. Masih ingat ada satu yang menarik yang Pak Mesak Amen. siapa itu? Pak Mesak Amen itu pemuka agama, beliau pendeta, ada di Pontianak saat ini. Jadi beliau itu pengabdian, pergi sampai ke berbagai desa di perbatasan. Di sana, dia tuh tidak cuma mengajarkan agama, bukan cuma di gereja dan membimbing umatnya berdoa, tapi dia juga membimbing sosial budaya. Dia bisa menjadi motor untuk menggerakkan masyarakat di desa itu, bikin pembangkit listrik tenaga air. Karena di desa itu medannya sulit minta ampun. Dia udah sampai ke sana dan memang sulit minta ampun medannya di sana. Nggak mungkin PLN bikin tiang di sana, karena pertama susah, terus warganya juga tidak terlalu banyak. Ya mungkin kalau PLN masuk sana nggak terlalu worth it lah. Jadi mereka memang harus bikin PLTA. Pak Mesak Amen bisa jadi motor untuk itu. Dan itu berhasil. Bayangkan itu luar biasa. Itu menunjukkan kalau apa ya, saat itu ilmu yang dia dapat, nilai yang dia dapat adalah bahwa agama memang bukan hanya tentang surga neraka, benar dan salah gitu, tapi juga ketika itu diimplementasikan dengan benar, ini bisa menjadi penggerak untuk membuat masyarakatnya lebih sejahtera gitu. Memang secara sosial budaya maju sekali walaupun mereka tinggal di perbatasan sana. Oke, itu yang terjadi di kita di sosial media dan dimanapun. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang luar biasa yang sebenarnya itu tanpa kita ketahui latar belakang siapa. Jadi kita akan mengulik lebih jauh orang itu tersebut, orang itu, dan kemudian menemukan hal-hal baik. Salah satunya yang disampaikan oleh dia. Saya juga sering menemukan hal-hal menarik seperti itu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu terkenal atau tidak populer, tapi ternyata punya kontribusi yang besar untuk sekitarnya. Ternyata punya kontribusi gitu kan? yang nyata. Ternyata tuh nggak cuma yang ada di atas langit sana yang pantas dipuja-puja gitu. Sampai harus kita masuk ke, saya termasuk orang yang masuk fase ternyata untuk bisa berkiprah atau membantu masyarakat tidak harus melulu di jalur politik. Ada bidang lain yang bisa kita tempuh juga, salah satunya seperti itu. Mungkin mereka tidak tersorot, tugas kita yang menyorot mereka dan memberikan sedikit spotlight untuk mereka, dan akhirnya mereka mempunyai sedikit peluang lebih besar lagi nantinya untuk kita tahu mereka tidak akan mengharapkan perhatian lebih dari siapapun ya, karena apa yang sudah mereka lakukan tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan materi dalam bentuk materi sebenarnya. Dan dia ada nggak sih, masih ingat sih berapa banyak wawancara yang sudah dilakukan? Nyatat nggak sih yang seperti itu? Nggak ya? Tapi bisa beberapa orang ada yang nyatat, termasuk berarti sama kita, nggak termasuk nyatat. Kemudian ada nggak sih beberapa orang yang diharapkan, pengen ngobrol lagi sama orang itu? Kalau sedang lagi banyak isu, memang Pak Gubernur tuh memang ini sih. Karena tidak hanya perbincangan on air yang seru, tapi off air. Di off air itu biasanya banyak masalah-masalah yang tidak bisa kita tanyakan di on air. Masalah-masalah terkait dengan kebijakan misalnya yang bisa kita tanyakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat belakangan Iya bisa ditanyain juga. Pak, kenapa sih Bapak tuh memilihnya kayak gini? Kan akhirnya Bapak dapat diserang banyak di sosial media. Kenapa? Pertimbangannya apa sih? Oh ternyata tuh gini-gini, dari sudut pandang beliau seperti ini. Terus ada insight-insight menarik juga terkait dengan misalnya, Pak kok Bapak memilih langkah seperti ini, komunikasi politiknya kayak gimana? Nanti beliau akan jelaskan juga, akan menceritakan itu pertimbangan-pertimbangan. Jadi ilmunya tuh banyak sih Bang, banyak ilmu yang didapat sih dari sana. Bukan cuma soal masalah ruang lingkup politik dan lain-lain, tapi juga soal hidup. Makanya ketika sedikit tips, ketika misalnya wawancara, apalagi dengan tokoh-tokoh publik kayak gitu kan, kepala jangan kosong. Ketika datang, kepala jangan kosong. Kita udah riset dulu, kita udah punya dulu materi-materinya.
Jadi kita tidak buang-buang waktu. Orang-orang kayak gitu, itu kan biasanya waktunya untuk kita wawancarai terbatas. Jadi di waktu yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan memang udah pertanyaan-pertanyaan yang meaningful gitu. Yang bukan lagi ngulang pertanyaan yang Bapak kan udah ngomong di Facebooknya, atau Bapak kan udah ngomong di Instagramnya, atau sudah dimuat di TV atau di koran beberapa hari lalu, kita tanyakan lagi. Enggak kayak gitu modelnya. Kita perdalam lagi supaya kita bisa dapat insight yang lain. Selain program kita jadinya nggak membosankan, juga kita bisa dapat informasi tambahan yang sebelumnya belum keluar, belum diomongin gitu. Oke deh, bagi tips deh, bagaimana caranya? Kita kan sebagai pewawancara kita sering berhadapan dengan narasumber yang ada yang ngomongnya banyak, jadi kita harus cari waktu atau timing untuk motong. Ada ketemu dengan narasumber yang pertanyaannya hanya dijawab dengan yang seharusnya gitu. Udah makan Pak? Udah. Udah minum Pak? Udah istirahat Pak? Udah. Ada, kita ketemu dengan beberapa. Untuk mengatasi yang seperti itu, kalau menurut versinya dia gimana? Ada dua tipe. Pertama, ada yang dia ngomongnya sedikit karena memang dia nggak boleh ngomong banyak dan dia khawatir salah. Kalau yang kayak gitu, kita mendeteksi nih kira-kira modelnya kayak gitu. Nah, sebelum iklan di briefing dulu, Pak, nanti saya akan tanya Bapak ke sini, Bapaknya boleh jawab ini. Atau kita balik aja pertanyaannya, Bapak yang mau Bapak publikasikan apa? Materi yang harus Bapak siarkan apa sih Pak? Nanti saya akan tanya itu aja. Jadi dia nggak akan takut salah ketika kita nanya. Atau kedua, ada juga yang karena grogi biasanya kan, yang kayak gitu kan. Karena sebenarnya tuh tidak terbiasa disorot kamera, nggak biasa ke lampu studio dan sebagainya. Nah kalau yang kayak gitu biasanya kalau dia memulainya dari pertanyaan personal. Jangan pertanyaan yang personal dulu ya berarti ya? Jangan yang kesannya nguji dulu gitu. Jangan yang, oh iya Pak datanya ini kemarin begini-begini, enggak dari situ maksudnya. Aduh Pak, dari mana? Iya Pak, kabut asap, rumah Bapak kena. Oh iya, jadi anak Bapak udah sekolah. Mulainya dari pertanyaan itu, jadi mengakrabkan diri dulu. Pendekatan personal dilakukan untuk supaya membangun jembatan dulu ya, supaya nyaman ngobrol untuk hal-hal yang lain. Pemirsa, sebenarnya masih banyak yang perlu ditanyakan atau yang ingin kita kulik dari seorang dia, tapi waktu memang terbatas. Masih ada satu lagi yang akan kita minta nantinya, tapi yang setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tapi kali talk show.